mimpi ulamanya ada. Wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Mohon ampunlah kepada Allah untuk dosamu dan untuk dosa mukminin mukminat. Jangan bakal kita doang astagfirullah astagfirullah, ikutin mukminin mukminat, sertai di situ. Itu sampai jadi rukun dalam khutbah. Iya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Tiap Jumat dibaca ilok gitu. Dibaca tiap Jumat kagak nyampe. Bagaimana urusan? Itu jadi rukun, nggak jadi Jumat kalau nggak ada itunya. Hamdalah, salawat, wasiat, takwa, ayat Quran paling kurang atu, doa mukminin mukminat. Itu 5 rukun khutbah yang nggak boleh enggak. Atu aja enggak, gagal khutbah. Khutbah sama sholatnya satu paket. Kalau khutbah gagal nggak bisa sholat Jumat, sholat zuhur. Jadi orang yang masuk ke penguburan, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah sinari kuburan-kuburan itu. Artinya ada manfaatnya. Kemarin diwawancarai orang yang mengalami mati suri 4 hari. Bangun lagi. Itu sakaratul maut, kata dia. Bagaimana sih katanya kalau durian masuk di tenggorokan kita ditarik paksa, sakitnya kayak gitu. Di sono saya lihat ada orang yang bahagia, tantar tawa-tawa. Saya tanya tuh orang bagaimana tuh begitu? Itu orang yang meninggal keluarganya nggak pernah lupa doain selalu. Itu asal dapat doanya tuh girang. Ada yang jadi pengemis katanya, minta sana minta sini. Tuh kalau yang begitu bagaimana tuh? Itu orang yang pada mati, keluarganya yang kalau pada ingat katanya. Jadi dia minta belas kasihan orang, kecuali minta-minta. Nggak suka akal. Kan orang ditinggal mati, ada yang hidup. Kita mati nih, ninggalin anak, ada anak yang hidup dan hidup, ada anak juga hidup, kagak hidup. Iya. Kalau tibang hidup doang, anak bebek gua hidup. Itu bocah babak kagaknya kagak, doa saban hari kagak, malam Jumat gak ingat, kapal haul orang tua nggak mau tahu. Itu bocah tibang hidup namanya, kagak hidup. Allah menyinari kubur-kubur itu. Wa ghafara liqa'iliha, dan Allah ampuni bagi orang yang membacanya, yang membaca la ilaha illallah sampai wa ala kulli syai'in qadir. Wa katabalahu, dan Allah catat untuknya alfa alfi hasanatin. Alfa alfi itu 1000, 1.000.000 nilai kebajikan. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, Allah angkat untuknya 1.000.000 derajat. Wa hatta anhu alfa alfi sayyiatin, Allah hapuskan, Allah gugurkan darinya 1.000.000 dosa kesalahan. Itu yang jarak kubur baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang dikubur terang semua disinari sama Allah. Yang baca Allah catat 1.000.000 nilai pahala, Allah angkat 1.000.000 derajat, Allah hapuskan 1.000.000 dosa. Orang Arab susah ngomong dosa, ngomong juta, ngomongnya alfu alfin, 1000.000. Ini 1000.000 ya juta. Udah ngaji begini juga masih malas, emang dasar. Ini mulut masih nggak mau juga gitu, emang dasar. Anda kurang beruntung. Ada orang tua, orang ajam, Syekh Hasan Al-Basri ceritanya. Ini orang galiin kuburan, dikeluarin kepala orang semua dari kuburan, tonjok ininya kupingnya pakai tongkat. Asal ditonjok, nembus ke kuping ini, dibuang kepala. Tonjok, nembus, buang. Yang ditonjok mentok di tengah-tengah, tapi masuk tapi nggak nembus, mentok di tengah-tengah, dikumpulin. Yang ditonjok nggak nembus sama sekali, dari sini nggak nembus, dibuang. Hasan Basri bingung nih, ada apa nih aki-aki nih?
Apa maksudnya itu Pak? Yang saya tonjok katanya tembus dari sini kemari itu orang waktu hidup dengerin si nasihat katanya, cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri, nggak ada manfaatnya, makanya saya buang ke kepala yang begitu. Yang ditonjok sama sekali nggak nembus itu emang yang kupingnya budek, emang waktu itu nggak pernah mau dengerin nasihat katanya, saya buang juga. Yang saya rawat itu yang nembus cuman setengah, di tengah-tengah sini nggak nembus kemari. Itulah orang yang waktu hidup suka dengar nasihat dan masuk di otaknya diamalin. Yang begini nih katanya ada mandiin lagi, ada kuburin lagi gitu. Orang sih ada buang-buangin aja ke kepala yang gitu. Iya. Jangan-jangan kita yang pala pertama tuh nembus dari kanan ke kiri. Cuma nanggut-nanggut doang. Ntar mah begitu aja lagi. Tembus. Mau kemana ya nyari keuntungan begini besar, nggak pakai modal. Dunia kita nyari duit gocap aja juga keringat tanpa pantat-pantat. Iya, nyemplung comberan. Paling di tangan kita setengah jam tuh duit. Akhirat disebar sama Allah banyak banget, mudah banget, cuman kemauannya. Sayang banget kalau ini kita abaikan, kita nggak amalin, besok jadi penyesalan di akhirat yang nggak ada tara bandingnya. Ada ulama kasih tamsil, ya tamsil ini sih jauh sih sebenarnya, tapi mendekati juga tentang nilai-nilai akhirat itu. Ini ulama punya santri bawa 50 anak santri masuk hutan. Di hutan ada gua, masuk ke gua. Hutan mau udah gelap, masuk ke gua, lebih gelap lagi. Saking gelapnya satu sama lain gak saling kenal. Di kegelapan itu kiainya pidato, anak-anakku sekalian, apa yang terinjak-injak kakimu tolong ambil sebanyak mungkin. Kata gurunya begitu. Bocah-bocah kan lain-lain pikirannya. Ada yang samaan waktu antan sama gurunya, guru nggak bakal dulu kecuali manfaat. Dua penuhin tuh kantong kanan kiri. Ada yang murid yang meden, udah nggak ngambil ngomel. Ini guru kita udah lama katanya begini. Lah gua katanya jauh-jauh diajak hutan suruh mengotin ginian doang. Jangan-jangan sakit kata guru kita. Dia nggak ngambil tuh, nggak ngambil barang itu. Ada yang ngambil 2 biji, ada yang ngambil atur sekedar syarat. Nggak lama kata gurunya, anak-anak tuh sekalian udah siap. Udah guru, udah semua udah. Kalau udah ayo kita keluar. Keluar sampai di lubang gua, di luar kan terang. Kata gurunya, anak-anak sekalian tolong lihat apa yang aku perintahkan kalian ambil di dalam gua tadi. Kaget tuh bocah begitu dilihat, atau batu-batu permata. Yang satunya tuh sama dengan harga Avanza baru. Satu butir 200 juta. Buset. Yang gak ngambil jangan ditanya dah. Mulas-mulas bro. Yang ngambil paling banyak teriak, "Guru, ada apa? Kalau aja saya tahu ini batu permata harganya ratusan juta, saya buka baju saya bakal gembol," katanya. Bodoh amat, telanjang-telanjang dasar di gua kan nggak ada orang. Itu yang ngambil paling banyak tuh. Ngomong begitu nyesel. Yang nggak ngambil jangan ditanya dah. Tapi dia ngomong juga, "Guru, apa Din? Saya boleh balik lagi katanya ke gua." "Mau ngapain lo Din?" "Mengambil batu permata," katanya. Din, ada nggak di kampung orang yang udah ditalkinin pakai balik lagi ke masjid?" Ternyata saudara kita ini sekarang lagi di lubang gua. Kayak apa, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kayak apa sholawat, Allah belum kasih tahu. Nanti bakal dikasih tahu. Ntar kita keluar dari lubang gua. Jangan beli di sana baru kekejek. Buset. Nanti masuk nggak tuh pendeta? Paham, tolong. Yang lain bukan tujuan ibadah, tujuan inti, tujuan penciptaan manusia dan jin untuk ibadah. Yang lain cuma sarana penunjang. Cari duit,
cari kehidupan, bukan tujuan buat menunjang ibadah. Yang inti ibadah. Apa artinya hidup panjang-panjang kalau nggak ibadah? Selesai babak belur kita. Udah dunia susah, ibadah kagak. Dunia susah, akhirat kebelaksak namanya. Iya, biar asal-asalan dunia sekedar gitu ya. Kali aja Allah dengan rahmatnya ibadah kita menghantarkan kita kepada ridho Allah. Kita punya harapan besar besok. Yang susah dunianya tapi mudah akhiratnya, bahwa min warasatin nabiyyin. Paling susah di dunia tapi ibadah paling cepat. Paling bokeh tapi nyampe ke masjidnya paling dulu. Belum ada orang jam 4 udah nyampe. Padahal paling susah itu orang ahli warisnya para nabi. Dia masuk surga dapat level yang gak jauh dari para nabi. Yang gampang dunianya asal jalan dapat. Gampang juga akhiratnya, ibadahnya lancar. Bahwa min ashabil yamin, dia bakal masuk surga tapi level yang standar, pas-pasan kayak gitu. Siapa yang gampang banget dunianya asal keluar dapat, tapi akhirat serat susah. Bahwa minal mustadrajin, itu orang yang diistidrajkan Tuhan, diulurin, diamburin. Siapa yang susah urusan dunianya, susah juga urusan akhiratnya. Bahwa minal mamputin, orang itu terkutuk. Udah dunia kebelaksak, ibadah kagak, akhirat kebelaksak. Kapan enaknya bang kalau begitu? Udah dapat bini hitam pendek nggak ada kok. Itu namanya celaka 12. Cakep sih, tinggi, semampai, putih, wajar, nggak ada dikit nggak apa-apa, kita rawatin juga. Badannya pendek, hitam, tonggos, ngadat mulu ya. Tunggu tukar tambah lo. Lemparin BKT. Al-babu salisu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bissawab. Orang dulu ngaji diamalin, habis diamalin baru maju lagi gitu, yang cakep. Ngaji diamalin, udah diamalin maju lagi. Kalau kita ngaji maju gitu terus, diamalin kagak. Gitu ilmu udah numpuk-numpuk di kepala, atuk nggak ada yang diamalin. Nanya bro, itu kalimat la ilaha illallah itu bacanya ada syarat rukunnya nggak bro? Kan sekarang banyak tuh ada nyanyian la ilaha illallah, dangdutan segala la ilaha. Iya. La ilaha illallah tuh ada yang sifatnya zikir hasanah. Zikir cuma sekadar menambah nilai kebajikan. Kalau zikir hasanah, dia tidak dibutuhkan syarat adab dan segala macamnya. Orang boleh sambil duduk, boleh sambil rebahan, boleh sambil tiduran, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak punya wudhu, bahkan punya junub masih boleh la ilaha illallah. Kalau zikir yang dimaksud sekedar nambahin nilai-nilai kebajikan. Tapi ada zikir darajat namanya. Zikir darajat ini nggak cuma nambahin nilai kebaikan, tapi mengangkat derajat seseorang. Zikir inilah yang disyaratkan harus dengan adab-adab. Harus di khalwat, tempat sunyi, harus tunduk kepala, tenang kayak kita waktu sholat, harus punya wudhu, harus menghadap kiblat. Nah, zikir inilah yang disebut zikir darajat. Zikir menaikin derajat seseorang. Semua amal antara qabul dan enggak, termasuk la ilaha illallah, kecuali sholawat sama Nabi. Apalagi kalau dia la ilaha illallah itu digabung dengan musik dan segala macam, kan sekarang ngetrennya begitu. Iya, bisa kabul, bisa mardud, bisa makbul, bisa mardud, kecuali sholawat. Kalau sholawat, Allah nggak mau mengecewakan Rasulullah. Apapun orang baca sholawat itu pakai musik, kayak pakai hadroh, kayak kalau sholawat mutlak pahalanya ada. Tapi juga jangan dimasuk-masukin ke lagam-lagam yang misalnya nggak buku lagu, yang akhirnya jadi mirip-mirip kayak lagu gitu.
mudah-mudahan ini terus langsung besok kita bisa amalin dia. Insyaallah taala.